Inilah yang saya maksud. Wa muhaimin, menjaga, mengawasi, mengoreksi. Menjaga, mengawasi, mengoreksi apa? Kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran itu tidak terus langsung menyalahkan, tidak. Maka dengan satu fungsi diantaranya Al-Quran itu menjaga, mengawasi, mengoreksi. Maka diketahui ayat-ayat ini yang sesuai dengan Al-Quran, jadi Alkitab yang ayatnya sesuai dengan Al-Quran, itulah firman Allah yang asli, yang belum dirubah oleh manusia. Tapi kalau ada ayat Alkitab yang bertentangan dengan Al-Quran, itulah yang dikoreksi oleh Al-Quran. Berarti ayat itu bukan firman Allah. Contohnya, di sini masih banyak masalah tauhid, Bapak. Jadi di Alkitab masih banyak masalah tauhid. Bapak yang saya hormati, Al-Quran itu multifungsi. Jadi belum masuk pada fotokopi ya. Al-Quran itu multifungsi, banyak fungsinya Al-Quran. Satu yang jarang dijelaskan oleh para ustadz, Al-Quran itu sebagai alat koreksi terhadap kitab yang lain. Al-Quran sebagai petunjuk, ya. Al-Quran sebagai rahmat, ya. Al-Quran sebagai obat, ya. Dan masih banyak lagi. Tetapi satu yang barangkali jarang disampaikan, Al-Quran sebagai alat koreksi, atau mungkin ditafsir, diterangkan sebagai pengawas atau penjaga terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Sebelum Al-Quran sudah ada kitab suci? Kitab suci apa? Nah, Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran membenarkan ini. Ingat Bapak Ibu, Al-Quran membenarkan ini. Ya. Jadi Al-Quran membenarkan Taurat, Zabur, Injil. Taurat, Zabur, Injil yang mana yang dibenarkan oleh Al-Quran? Yang asli loh. Yang asli loh. Bukan Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang. Ya, Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang bukan termasuk Taurat, Zabur, Injil yang dibenarkan oleh Al-Quran. Kenapa? Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang dimodifikasi menjadi satu kitab namanya Alkitab. Mungkin masyarakat nyebut ini Injil ya. Wong Kristen nang gereja nggawa Injil. Ndak, ini namanya ndak Injil. Alkitab. Jadi Alkitab itu ini Alkitab. Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu Taurat dan Zabur dan kitab para nabi. Perjanjian Baru itu Injil. Nah, dua-duanya semuanya digabung di sini namanya Alkitab. Ini Alkitab. Jadi daftar isi Alkitab itu ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Nah, kembali pada fungsi Al-Quran. Surat 5 ayat 48. Fungsi Al-Quran. Di antaranya ini 5:48. Ya, kalimat pertama saja tidak usah sampai habis. Monggo, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Membawa kebenaran, terus yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Terus dan menjaganya. Inilah yang saya maksud. Wa muhaimin, menjaga, mengawasi, mengoreksi. Menjaga, mengawasi, mengoreksi apa? Kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran itu tidak terus langsung menyalahkan, tidak. Maka dengan satu fungsi diantaranya Al-Quran itu menjaga, mengawasi, mengoreksi. Maka diketahui ayat-ayat ini yang sesuai dengan Al-Quran, jadi Alkitab yang ayatnya sesuai dengan Al-Quran, itulah firman Allah yang asli, yang belum dirubah oleh manusia. Tapi kalau ada ayat Alkitab yang bertentangan dengan Al-Quran, itulah yang dikoreksi oleh Al-Quran. Berarti ayat itu bukan firman Allah. Contohnya, di sini masih banyak masalah tauhid, Bapak. Jadi di Alkitab masih banyak masalah tauhid. Nabi Musa menerangkan kepada umatnya tauhid.
Nabi Daud menerangkan kepada umatnya tauhid. Nabi Isa atau Yesus menerangkan kepada umatnya tauhid. Itu berarti ayat Allah yang masih asli, belum dirubah. Tapi setelah kita menemui tentang Trinitas, Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah yang dikoreksi Al-Quran. Itu bukan firman Allah, bukan ajaran Yesus. Itu adalah ajarannya manusia. Itulah yang dikoreksi. Nah, itu satu contoh ya. Satu contoh.